Mungkin tadi malam berbalik penceramah kita sudah menyampaikan mengenai nuzul Quran, bagaimana turunnya Al-Quran. Teman-teman yang hadir, tahapan turunnya Al-Quran itu, yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Ya, Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz kemudian Allah menurunkan ke Baitul Izzah, ke langit batas, langit yang 7 susuk itu, 7 lapis itu. Pada lapis yang ke-7 itulah Allah menurunkan Al-Quran seluruh secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah kemudian Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan diturunkannya Al-Quran? Orang ulama berbeda pendapat. Tetapi ulama hampir sepakat bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu bulan suci Ramadan, tetapi bukan pada 17 Ramadan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam 24 Ramadan. Dan perbedaan yang paling banyak ulama hadir mengenai turunnya Al-Quran adalah dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kemudian, kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah justru secara berangsur-angsur, tidak sekaligus? Syekh Qattan dan Imam As-Suyuti mengatakan bahwa dengan Al-Quran yang diturunkan secara bertahap itu tidak seperti kitab-kitab sebelumnya, tidak seperti kitab-kitab Allah sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil. Itu langsung Allah menurunkan ke bumi kepada Rasul Allah. Tapi justru Al-Quran terlebih dahulu di Lauhul Mahfuz, kemudian Baitul Izzah, kemudian kepada Rasulullah. Menurut Syekh Qattan dan Imam As-Suyuti, itu menandakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada umat yang sangat mulia, yaitu Rasulullah beserta umat. Sekali lagi itu pertanda bahwa justru yang paling mulia di sini adalah tunabulai Quran. Kepada siapa Al-Quran itu diturunkan, yaitu kepada Rasulullah Muhammad SAW dan umat Rasulullah SAW. Itulah Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa Quran Majid fi Lauhul Mahfuz, yang menutup alam yang ada. Mak di Quran, di pinggir Quran itu ada tertulis la yamassuhu illa mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang yang disucikan. Makanya kalau kita mau menyentuh Quran harus sudah wudu. Perempuan yang sedang tatang bulan tidak bisa menyentuh Quran, itu satu pendapat ulama hadir. Ada ulama yang berpendapat bahwa yang dimasukkan la yamassuhu illa mutahharun adalah Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Ya, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i, demi menghormati Al-Quran, menjunjung tinggi Al-Quran, mushaf Al-Quran, maka kitab Al-Quran yang ada pada diri pada kita ini, itu tetap kita hormati. Maka kita cium sebelum kita baca, demi menghormati, demi menjunjung tinggi kemuliaan Al-Quran. Meskipun ada ulama berpendapat tadi bahwa yang dimaksud la yamassuhu illa mutahharun adalah Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz
Sehingga ada mengatakan bisa menyentuh tanpa wudu. Di tempat-tempat tertentu, kalau dia memasukkannya di dalam mahfuz, maka baca berucap sesuatu bahasa Quran dalam kamar mandi itu boleh. Kalau paham yang dimaksud dari la yamassul mutahharun yang di dalam mahfuz, hakikat Al-Quran, mereka ini yang pegang. Tapi sekali lagi kita Syafi'iyah demi menjunjung tinggi menghormati Al-Quran, maka kita senantiasa mushaf yang satu ini, meskipun insya Allah tadi malam kepala hadir Kementerian Agama, Menteri Agama semalam kemarin ya, ada program khatam Quran seluruh Indonesia sebanyak 350.000 kali. Coba sekaligus memecahkan rekor muri. Belum ada selama ini di Indonesia yang baca Quran, khatam Quran sebanyak 350.000 kali. Ini Menteri Agama yang sekarang ini programkan tadi malam, kemarin dan puncaknya semalam. Maka dibagilah setiap provinsi dibagi, Sumbar dapat khatam 1000 kali, kampus lain dapat 300 kali khatam. Caranya bagi kelompok, dalam satu kelompok 10 orang, jadi masa 10 tahun, masing-masing kelompok, masing-masing orang harus khatam di tahun supaya cukup dengan juz. Genap semalam. Terakhir tadi malam membaca juz ke-30 sekaligus launching penulisan mushaf Al-Quran oleh Presiden Pak Prabowo, menuliskan pertama huruf ba, pertanda akan ada mushaf Nusantara. Ya, mushaf yang ditulis versi Indonesia yang disebut mushaf Al-Quran Nusantara. Ba itu adalah simbol Bismillah. Ini salah satu yang unik tahun ini peringatan Nuzul Quran. Tumalah hadir mengenai kapan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza. Bahkan dalam salah satu riwayat 70.000 malaikat mengawal turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza. Tanda muliana di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70.000 malaikat. Sekali lagi terlalu hal, tidak perlu kita perselisihkan kapan turunnya Al-Quran. Yang mendesak kita jawab hanya bagaimana kita menyikapi Al-Quran. Al-Quran yang begitu sulit pada saat Nabi menerima Quran. Apalagi kalau Quran turun dalam keadaan Rasulullah di atas unta misalnya, dan datangnya itu bagaikan gemeluncing lonceng, tanpa bingis tali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika beliau di atas unta tersungkur itu unta jatuh ke tanah. Sakit beratnya menjadi wahyu kepala. Pada kondisi seperti itu, itu luar biasa. Itu luar biasa. Sekali lagi yang mendesak kita jawab adalah bagaimana kita menyikapi Al-Quran. Yang pertama terlalu hadir, paling tidak di rumah kita ada Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Zayyinu manazilakum bi tilawatil Quran." Hiasilah rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan Quran. Banyak tidak di rumah kita ada Quran. Jangan sampai terlalu hadir. Di rumah kita dibaca Quran, dia paling baca Quran dari web pada tumatena misalnya. Sibuk dengan baca Quran. Nauzubillah. Dia pada dari web paling baca Quran. Padahal baca Quran itu terlalu hadir adalah ibadah. Ibadah. Baca Quran, kita memiliki Al-Quran. Mencintai Al-Quran ada dua antara kita cinta Al-Quran, mencintai tulisan-tulisan Quran, tulisan indah Al-Quran, mencintai rapi khatil Quran. Di rumahnya dipajang kaligrafi luar biasa, mulai dari harga 5 juta sampai 100 juta. Tepatnya Pak Bude, Pak, apa bacaan lagi? Dari satu bacaan, ayat untuk sana, tulisan apa bacaan lagi? Quran haram menjadi biasa, tidak salah sekali lagi. Tapi sesungguhnya perintah Rasulullah adalah zayyinu manazilakum bi tilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian yang bacaan-bacaan Quran. Di dalam rumah kalian senantiasa terdengar bacaan Quran.
Artinya kita mengaji di dalam rumah kita atau malam hati. Bacaan-bacaan Quran. Jemaah Allah rahimahullah. Hari ini ada fenomena yang sangat menarik. Begitu banyak generasi muda kita, anak-anak kita tidak bisa baca Quran. Bagaimana cara memahami hadis tidak bisa mengamalkan Al-Quran? Membaca saja tidak bisa. Masih terlalu banyak di antara kita yang buta aksara Al-Quran sampai ke perguruan tinggi untuk memahami hadis. Di kampus perguruan tinggi Islam negeri, baca Quran itu masih bermasalah. Saya waktu di Makassar, masih di UIN, setiap tahun paling tidak menerima mahasiswa 5.000 mahasiswa setiap tahun. Sekarang 7.000 per tahun. Sekitar 50 sampai 60% di antara mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Kita buat kategori 1 sampai 5. Yang paling banyak itu bisa baca Quran, tapi tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Masih banyak di antara mereka tidak bisa baca Quran sama sekali. Coba mahasiswa nih pulang ke sini di Stay Madene, saya kira tidak ada di bandar seperti itu. Usai dan dia di bandar bisa baca Quran, ternyata hampir sama sih. Setiap tahun kita terima mahasiswa sekian ratus, di antara mereka masih terlalu banyak yang tidak bisa baca Quran. Bahkan ada yang tidak bisa sama sekali, terpaksa kampus menulis lagi baca Quran. Padahal perguruan tinggi tidak mestinya mesti baca Quran lagi. Apa yang terjadi? Dibuatkan lembaga, ada direkturnya, ada dibiayai lagi. Kenapa tak boleh hadir? Masih ini tahu melahirkan sarjana muslim tidak bisa baca Quran. Terpaksa diurus lagi. Kalau di ini ada direkturnya khusus. Dan hampir seluruh Indonesia Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu termasuk masih bermasalah. Masih banyak di antara ada di kita tidak bisa baca Quran. Pertanyaan kemudian di mana kesalahannya? Mereka baca Quran sejak TK, SD belajar Quran, SMP sampai SMA baca Quran. Bahkan kita ada di Mandar luar biasa mengaji. Di Parani saya 40 luar biasa. Keliling di Arab luar biasa. Tapi ternyata tidak bisa baca Quran. Tidak bisa ngaji. Ini PR kita untuk malam hadir. Jangan biarkan anak-anak kita tidak bisa lagi baca Quran. Meskipun hari ini luar biasa, sudah banyak rumah-rumah tahfiz, rumah-rumah Quran luar biasa. Semoga ini malam hadir bisa memutus mata rantai generasi-generasi kita tidak bisa baca Quran. Jawatan rahimahullah. Rasulullah menganjurkan supaya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma waj'al Quran fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Quran itu di dunia sebagai teman saya. Kemanapun kita pergi, kita ditemani Al-Quran. Wa fil quburi nafisa. Jadikanlah Quran itu sebagai penerang pada saat kita di dalam kubur. Wa fil qiyamati syafi'an. Maka Rasulullah bersabda, "Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran kata Rasulullah, karena di hari kiamat nanti Quran akan menjadi penolong syafi'an li ashabihi. Siapa itu sahabat Quran? Mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Syafi'an li ashabihi. Wa fil jannati rafiqa. Ya Allah, jadikanlah Quran itu sebagai pengantar aku masuk dalam surga. Itu betapa mulianya Al-Quran semuanya. Jabatan rahimahullah. Oleh karena itu, salah satu perintah Quran adalah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini adalah salah satu perintah Quran wajib. Kutiba alaikumus syiyam. Dan puasa itu malam hadir adalah ibadah yang sangat mulia. Sekali lagi, kita adalah hamba yang sangat bersyukur. Nasabah masih dalam Allah Ta'ala di sana Ramadan.
Oleh karena itu teman-teman hadir, mari kita hidupkan malam-malam Ramadan kita. Pada siang hari kita puasa, tidak makan dan minum pada siang hari. Apa hikmahnya teman-teman hadir? Allah sengaja melatih kita bahwa hal-hal yang halal saja kita bisa hindari ketika Allah menghendaki. Makanan di rumah kita, di minuman itu bukan haram, tapi Allah sengaja melatih kita. Kalau kita sudah bisa meninggalkan hal-hal yang halal ketika Allah menghendaki, maka insya Allah makanan, minuman di luar Ramadan, insya Allah indah sinar yang tahu bulan pertama itu berkata kalau sesuatu yang tidak halal jelas status halal haramnya malah. Yang kedua, puasa sesungguhnya itu Allah sengaja melatih kita supaya kita menemukan jati diri kita sebagai manusia. Di sana naik sana ala beta, indah di sana tahu. Puasa ini mengajari kita supaya kita mengenal hakikat kemanusiaan kita. Indah si kemana di sana tahu. Maksudnya tuh hadir. Di samping ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini mengajari kita supaya kita semakin dekat terhadap sesama kita. Malam hadir. Kita beribadah kepada Allah sampai tengah malam. Bahkan kita menangis di hadapan Allah. Bapak Ibu haji berkali-kali yang merasakan nikmatnya itu adalah kita dan Allah. Yang tahu bagaimana nikmatnya hanya kita dengan Allah. Menangis. Tapi coba kalau hadir, mampukah kita menangis ketika mengingat saudara-saudara kita yang makan minum saja tidak bisa di Palestina, beribadah saja tidak tenang, mau masuk ke Masjid Aqsa di Palestina yang ketat oleh Israel, bantuan makanan mereka diberkahi oleh Israel. Coba bayangkan mereka bagaimana susahnya mereka pada bulan suci Ramadan. Kemudian hadir Bapak Ibu, pada sore hari dilakukan semua makanan di hadapan kita. Makanan kue semua yang lipat-lipat di depan kita. Pada saat yang sama, idealnya sebetulnya mestinya bukan kita ketawa malah berhadir. Mestinya kita menangis sembari mengingat bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain. Bisakah mereka? Apakah cuma mereka makan seperti yang kita makan? Itu sebenarnya hakikat puasa. Di samping ibadah kepada Allah, ibadah makhdah, ibadah vertikal, jauh lebih itu adalah ibadah horizontal, supaya kita semakin menemukan hakikat kemanusiaan kita, bahwa kita ini hamba Allah yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita tidak boleh egois, karena dalam diri kita ada hak orang lain yang orang lain. Oleh karena itu sekali lagi mari kita mengisi malam Ramadan kita ini. Pada siang hari kita puasa, pada malam hari kita ibadah seperti ini. Coba malam hari kita taruh 20 rakaat, 23 rakaat. Coba kapan di bulan Ramadan kita salat lain sampai 20 rakaat, paling 2 rakaat, paling 4 rakaat ditambah witir 3 rakaat di luar Ramadan. Karena ia bisa tarawih adalah salat lain yang dipercepat pelaksanaannya. Bahkan ada kita salat witir. Witir itu malah hadir bagi Rasulullah itu wajib bagi dirinya salat witir. Tanda para lunak, tanda tidak bisa salat witir. Abu Bakar As-Siddiq setiap selesai salat Isya, salat sunnah ba'diyah Isya, berdiri kembali salat witir. Mengapa? Para kiai yang sampai dia membuat tarawih salat witir. Kalau beliau bangun salat lain, maka tidak perlu witir lagi karena sudah witir tadi. Itu tanda para lunak. Sana sampai witir. Oleh karena itu alhamdulillah, mari jangan harap hanya Ramadan kita witir. Kita bertekad mulai bulan ini di luar Ramadan setiap habis salat Isya kita witir. Kalau tidak sempat bangun dalam malam, tanda para lunak sangat sampai witir. Sangat pentingnya salat witir dalam Ramadan. Yang terakhir adalah berbanyak zikir. Apa zikir Ramadan? Singkat seperti yang diajarkan Rasulullah. Ada zikir yang selalu kita baca kalau kita membuka, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mari perbanyak zikir itu berbahagia. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah,
Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa mesti kita minta ridha dan surganya Tuhan? Kita minta ridhanya Allah karena salah satu puncak kenikmatan seorang hamba nanti kemudian di hari kiamat yang diriwayat adalah pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita kepada Allah Taala. Itulah dalam kita semua. Itulah puncak kenikmatan pada saat kita mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang insya Allah baru bisa ketemu dengan Allah nasaba ridha Allah taala. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena sangat boleh jadi ditawar terus surga tapi dia tahu sempat kita Allah taala. Ibarat orang yang masuk istana negara, masuk di istana tapi tidak sempat ketemu dengan presiden. Makanya kembali hadir kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya yang kita cari adalah ridha Allah taala. Ridhanya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena surga. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jabatan oleh Allah ada waktu yang sangat terbatas. Mari kita contoh Rasulullah. Sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq dan Talha bin Ubaidillah paling sedih wana beda ucap Ramadan. Paling gembira masuk Ramadan, tapi paling semangat, paling sedih wana ucap Ramadan. Seperti Rasulullah semakin mau berakhir Ramadan, fi ashri awakhir 10 terakhir Ramadan semakin tinggi gerak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat Nabi Muhammad berpasena, bahkan ada satu riwayat diikat pahanya dengan surban supaya semakin kuat berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya, semakin mau berakhir Ramadan, gerak ibadah kita semakin turun, semakin loyo kita. Karena Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu dalam Muhammad. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencintai Al-Qur'an dan insyaallah berupaya semaksimal mungkin mengamalkan ajaran Quran. Nasrun Allah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu hadi ila subul salam. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya kepada Bapak Imam, saya mungkin tidak tahu di sini. Maaf saya pimpin tamu di belakang kepada Bapak di sana tidak sempat tahu di sini. Saya kejar di belakang untuk pimpin tamu. Terima kasih.